Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wendy Sawatina, and I will explain about model part 2. If you please check your PPT because if you only listen, you can't understand. So the first topic is express a repeat action in the past. It has two, used to sama would. Used to, the example is I used to live in California. It's to express past situation or state. It means like dahulu itu dia tinggal di California. Dan ini tuh dia tinggal di California dan sekarang itu dia nggak tinggal di California lagi. Jadi talk about condition in the past and assuming that the current situation is not like that anymore. Yang kedua adalah would. Would itu seperti contoh, when I was child, my father would read me a story at night before bedtime. Jadi di sini would itu kayak express an action that was repeat regular in the past. Jadi kayak habit kebiasaan. Jadi di sini ayah saya itu kebiasaan membacakan saya story. Yang selanjutnya expressing the past, necessity, advisability, expectation. Seperti yang dicontoh yang past necessity itu yang presentnya, Julia has to get a visa. Sama yang poin C, Julia must get a visa. Jadi di sini yang pertama, Julia has to get a visa. Itu kan menjadi past. Kalau menjadi past necessity, has to menjadi had to, karena kan pas. Nah, terus yang must itu gak ada maksudnya gak ada verb 2-nya, maksudnya gak ada pasnya, gak ada bentuk pasnya, jadi tetap pakai must. Itu untuk past necessity ya. Yang past advisability itu ada dua, should have sama ought to have. Dilihat yang poin E, I should study for the test. Jadi di sini kan ada rumusnya, should have plus participle. Berarti kalau ada should have, verbnya berubah menjadi past participle. Jadi I should have studied for the test. Terus untuk yang ought to have itu lebih jarang digunakan daripada should have. Lalu selanjutnya, di sini tuh ada tabel ketiga, we are supposed to live now. Karena ini kalau we pakai we are berarti itu kan present. Nah, untuk pasnya itu are-nya itu berubah menjadi were. Sama kayak misalnya am atau is bakal berubah menjadi was. Lalu untuk di sini tabel keempat itu ada should be, the mail should be here. Nah, itu untuk pasnya itu should have been here. Kenapa should be menjadi should have been? Karena di sini be-nya itu sebagai verb, makanya diubah menjadi been. Lalu expressing past ability. Di sini untuk presentnya I can speak, pastnya I could speak. Jadi can modal part 1 berubah menjadi could modal part 2. Lalu selanjutnya degrees of certainty present tense. Di sini misalnya ada seseorang yang tanya kepada saya, why
isn't John in class? Jadi misalnya saya benar-benar ragu, saya benar-benar yakin bahwa John itu sakit karena sebelumnya saya tuh melihat dia atau bagaimana, saya kan mengatakan he is sick. Tapi kalau misalnya saya agak ragu, mungkin itu saya dapat informasi dari ibunya misal. Jadi saya akan mengatakan he must be sick. Lalu untuk benar-benar ragunya, atau mungkin bahkan gak percaya, itu bisa pakai might be, could be. Lalu, degrees of certain ini untuk refer to how sure we are that something is true. Untuk selanjutnya, kita di sini nggak menggunakan can ya, karena can doesn't mean express degrees of certain. Lalu selanjutnya, kita juga menggunakan must. Kita nggak menggunakan can, tapi kita menggunakan must. Tapi must itu lebih nggak 100% lah, lebih atasan, lebih tinggian yang is. Yang selanjutnya itu degrees of certain, present tense negatif. Jadi ini sama kayak present tense, cuma yang membedakan present tense itu jawabannya itu positif, kayak misalnya he is sick. Sedangkan di sini he isn't sick misal. Atau seperti yang contoh, apakah Sam lapar? Jadi jawabannya Sam isn't hungry.